Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Kusuma Triatmaja, nomor absen 27 kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Riki Sandaya, kelas 9C, absen 34. Kali ini kita akan melakukan podcast. PKI Partai Komunitas Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari awal abad ke-20. Berikut adalah garis besar sejarah PKI. Awal mula ISDW, Indeks Sosial Demokrasi Vereniging, didirikan pada 1904 oleh Exni Nivliet, seorang sosialis Belanda. ISDW merupakan menjadi PKH Perserikat Komunis Hindia pada tahun 1920 yang kemudian menjadi PKI Partai Komunitas Indonesia. Periode awal, PKI aktif dalam pergerakan nasional dan memperjuangkan hak-hak buruh dan petani. PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926 sampai 1927 yang kemudian gagal dan banyak kader PKI ditangkap dan diasingkan. Periode pasca kemerdekaan, PKI kembali bangkit setelah kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran penting dalam revolusi fisik melawan Belanda. PKI menjadi partai keempat terbesar di Indonesia setelah pemilu tahun 1955. PKI mendukung kebijakan Soekarno dan menjadi bagian dari pemerintah. Peristiwa G30S dan pengambilalihan kekuasaan, PKI dituduh sebagai dalang dibalik G30S yang kemudian menjadi alasan untuk pengembalian kekuasaan oleh Soeharto. PKI dibubarkan dan banyak kader PKI ditangkap, dibunuh atau diasingkan. Larangan dan represi, PKI dilarang dan dikriminalisasi oleh pemerintah Orde Baru. Banyak mantan kader PKI dan simpatisannya mengalami represi dan penindasan. Rehabilitas dan pengakuan, setelah reformasi tahun 1998, PKI secara resmi tidak lagi dilarang, namun masih banyak tantangan dalam proses rehabilitas. Berapa upaya yang telah dilakukan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan masa lalu terkait PKI. Sejarah PKI sangat kompleks dan memiliki dampak besar pada politik dan masyarakat Indonesia. Sejarah ISDW atau Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia adalah organisasi politik perhaluan Marxisme pertama di Hindia Belanda. Berikut adalah sejarah singkat berdirinya ISDW. Pendirian ISDW didirikan pada 9 Mei 1914 di Surabaya oleh Hans Nevlin dan tokoh sosialis lainnya seperti Adolf Bars, J. Hartog, H. W. Dekker, dan Bernard Koster. Latar belakang: Nevlin, seorang tokoh sosialis Belanda, datang ke Hindia Belanda pada 1913 dan bergabung dengan organisasi buruh kereta api FSTP. Ia kemudian mengunjungi Surabaya yang sudah menjadi tempat perkumpulan tokoh-tokoh sosialis. Tujuan: ISDW bertujuan menyuarakan hak-hak buruh dan internasionalisme serta menjadikan organisasi pertama yang berpengaruh besar dan secara terang menyatakan diri sebagai organisasi Marxis. Kerjasama: ISDW bekerjasama dengan organisasi lain seperti Insulinde dan Sarekat Islam SI untuk meningkatkan pengaruhnya. Namun kerjasama dengan Insulinde tidak berlangsung lama karena perbedaan tujuan. Perkembangan: ISDW memiliki media cetak bernama Het Fritswoord dan berhasil memenangkan pemilihan anggota Dewan Kota Surabaya pada 1914. Organisasi ini kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH pada 1920 dan menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. SDW memainkan peran penting dalam sejarah pergerakan politik di Indonesia,
terutama dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan memperkenalkan ideologi Marxisme. Pada tahun 1920, ISDP mengalami transformasi menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berikut adalah proses transformasi tersebut. Perubahan haluan. ISDP yang awalnya berhaluan sosialis demokratis mulai condong ke arah komunisme setelah Perang Dunia I dan Revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917. Kongres di Semarang. Pada 23 Mei 1920, ISDP menggelar Kongres di Semarang dan memutuskan untuk mengubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Pemilihan ketua. Semaun, seorang tokoh muda yang aktif dalam pergerakan buruh dan pelajar, terpilih sebagai ketua PKH. Semua anggota ISDP otomatis menjadi anggota PKH, cikal bakal PKI. PKH kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berdiri secara resmi pada 1924. Dengan transformasi ini, PKH atau PKI semakin fokus pada perjuangan kelas buruh dan petani serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Tokoh-tokoh awal dalam pergerakan komunis di Indonesia antara lain Henk Sneevliet, seorang tokoh komunis berkebangsaan Belanda yang memperkenalkan paham komunisme di Hindia Belanda melalui organisasi Industri Sosial Demokratis Vereniging atau ISDP. Ia berperan penting dalam membimbing Semaun dan Darsono dalam memahami ideologis komunis. Semaun, seorang tokoh komunis Indonesia yang menjadi ketua umum pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia bergabung dengan ISDP pada 1915 dan menjadi figur termuda dalam organisasi. Semaun dikenal sebagai jurnalis yang andal dan cerdas, serta memiliki kemampuan agitasi politik yang luar biasa. Darsono, seorang tokoh komunis Indonesia yang bergabung dengan ISDP dan kemudian menjadi bagian dari PKI. Ia aktif dalam pergerakan komunis dan pernah diundang oleh KH Ahmad Dahlan untuk memperkuat perspektif dalam bidang pendidikan politik di Muhammadiyah. Mereka bertiga berperan penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan paham komunis di Indonesia serta membentuk organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal PKI. Perang Diponegoro berlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang pangeran Jawa yang menentang kebijakan kolonial Belanda. Perang Aceh tahun 1873 sampai 1914. Konflik antara Kesultanan Aceh dan Belanda yang berlangsung selama beberapa dekade. Pergerakan nasional awal tahun 1900-an, munculnya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo tahun 1908, Serakat Islam tahun 1912, dan Indeks Parji tahun 1912 yang memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia dan menentang kolonialisme. Perlawanan rakyat tahun 1910-an sampai 1940-an. Berbagai perlawanan rakyat terhadap Belanda seperti perlawanan di Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya. Perang kemerdekaan Indonesia sampai 1940 sampai 1949. Perjuangan bersenjata dan diplomatik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perang dan perlawanan ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927.
adalah peristiwa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Partai Komunitas Indonesia terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berikut adalah kronologi dan reaksi keras pemerintah kolonial. Latar belakang. Setelah Perang Dunia I, krisis kapitalisme melanda Eropa, memicu gelombang revolusi dan perlawanan rakyat. PKI memimpin pemogokan besar-besaran seperti pemogokan buruh pengadaian pada 1922 dan pemogokan buruh perkeretapian pada tahun 1923. Namun gagal. Pemerintah kolonial melancarkan represi, intimidasi dan pemberangusan demokrasi. Pemberontakan pada 25 Desember 1925, PKI mengadakan konferensi di Candi Prambanan dan memutuskan untuk pemberontakan menggulingkan rezim kolonial pada Juni 1926. Pemberontakan meletus pada 12 November 1926 di Jakarta dan Banten, kemudian diikuti daerah lain di Jawa dan Sumatera Barat pada 1 Januari 1927. Perlawanan rakyat terjadi secara bersembunyi-sembunyi maupun terbuka dengan serangan bersenjata dan pengeroyokan rumah asisten Residen Belanda. Reaksi pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial merespon dengan keras, mengerahkan 5 kompi infanteri dan 100 orang marsose dan kavaleri untuk menindas gerakan. Banyak kader PKI ditangkap dan diasingkan ke Digul dengan perkiraan 4.500 orang buruh dan aktif kiri dijebloskan ke penjara dan 1.300 dibuang ke Boven Digul. Pemerintah kolonial juga mengeluarkan pasal-pasal karet untuk menjerat orang-orang yang berpotensi melahirkan perlawanan. Dampak pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927 gagal dan berdampak pada pelemahan kekuatan revolusioner. PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintah Belanda dan dipaksa bergerak di bawah tanah. 1. Kembali bangkit setelah proklamasi tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PKI kembali bangkit dan memainkan peran penting dalam revolusi fisik melawan Belanda. Mereka berpartisipasi untuk dalam berbagai pertempuran dan kondisi kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. 2. Peran dalam revolusi fisik. PKI berperan aktif dalam revolusi fisik dan mengorganisir milisi dan pasukan untuk melawan Belanda. Mereka juga terlibat dalam pertempuran penting seperti pertempuran di Surabaya di Jawa Barat. PKI berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. 3. Aliansi strategis dengan Soekarno. PKI menjalin aliansi strategis dengan Presiden Soekarno yang memiliki visi untuk membangun Indonesia sebagai negara yang independen dan berdaulat. PKI mendukung kebijakan Soekarno untuk memperkuat kekuatan nasional dan melawan imperialisme. Aliansi ini memungkinkan PKI untuk memainkan peran yang lebih besar dalam politik Indonesia. 4. Pemilu tahun 1955, PKI jadi partai keempat terbesar. Pada pemilih umum 1955, PKI berhasil menjadi partai keempat terbesar di Indonesia setelah PNI, Masyumi, dan NU. Hasil ini menunjukkan bahwa PKI memiliki dukungan yang signifikan dari rakyat Indonesia, memperkuat posisinya dalam politik nasional. 5. Model politik kiri ala Indonesia. PKI mengembangkan model politik kiri yang unik dan sesuai dengan konteks Indonesia. Mereka mengadaptasi ideologi Marxisme, Leninisme dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. PKI juga menekankan pentingnya nasionalisme dan anti-imperialisme dalam perjuangan mereka. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kutipan
kutipan-kutipan. Land reform dan konflik agraria. PKI mendukung land reform untuk mengurangi ketimpangan agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, hal ini menyebabkan konflik dengan pemilik tanah besar dan kelompok konservatif yang tidak ingin kehilangan hak-hak mereka. Konflik agraria ini semakin memperuncing ketegangan antara PKI dengan kelompok-kelompok lain. 3. Tuduhan radikalisasi di akar rumput. PKI dituduh melakukan radikalisasi di akar rumput dengan memobilisasi massa petani dan buruh untuk melakukan aksi-aksi protes dan demonstrasi. Tuduhan ini semakin memperburuk citra PKI di mata kelompok-kelompok lain. 4. Ketegangan memuncak di awal 1960-an. Ketegangan antara PKI dengan kelompok-kelompok lain memuncak di awal 1960-an. Peristiwa-peristiwa seperti gerakan 30 September atau G30S pada 1965 menjadi puncak dari ketegangan ini. 5. Rencana Nasakom, Soekarno dan posisi strategis PKI. Soekarno memiliki rencana untuk membentuk pemerintahan yang berbasis pada Nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme. PKI melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya dan meningkatkan pengaruhnya dalam pemerintahan. Namun, rencana ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok-kelompok lain yang tidak ingin PKI semakin kuat. G30S dan kudeta 1965. 1. Kronologi malam 30 September 1965. Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan yang mengidentifikasi diri sebagai Gerakan 30 September atau G30S melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira tinggi AD di Jakarta. Mereka juga menduduki beberapa lokasi strategis. 2. Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal. G30S menculik dan membunuh 6 jenderal AD, termasuk Legend Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutowo Siswodiharjo. 3. Versi resmi Orde Baru vs versi alternatif. Versi resmi Orde Baru. PKI dituduh sebagai dalang di balik G30S dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mendirikan negara komunis. Versi alternatif. Beberapa pendapat bahwa G30S mungkin merupakan operasi internal AD atau ada pihak lain yang terlibat. Versi ini masih menjadi perdebatan. 4. Peran Soeharto dan pengambil alihan kekuasaan. Soeharto yang saat ini menjabat sebagai Panglima Kostrad memainkan peran penting dalam merespon G30S. Ia berhasil menguasai situasi dan mengambil alih kekuasaan yang kemudian menjadi awal dari Orde Baru. 5. Propaganda dan film pengkhianatan G30S atau PKI. Pemerintah Orde Baru melakukan propaganda besar-besaran untuk menggambarkan PKI sebagai dalang di balik G30S. Film pengkhianatan G30S atau PKI menjadi salah satu alat propaganda yang efektif untuk memperkuat narasi ini dan melegitimasi tindakan represif terhadap PKI dan simpatisannya. Warisan revisi sejarah dan narasi baru. 1. Diskusi akademik pasca reformasi. Setelah reformasi 1998, diskusi akademik tentang peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966 mulai meningkat, yang memungkinkan revisi sejarah dan narasi baru. 2. Film dokumenter. Film dan dokumenter seperti The
The Act of Keliling, Jagal, dan Senyap membantu mengungkapkan kebenaran tentang peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966 dan dampaknya pada masyarakat. 3. Generasi muda dan narasi alternatif. Generasi muda mulai mencari kebenaran tentang sejarah dan menciptakan narasi alternatif yang lebih akurat dan berempati. 4. Kontroversi tentang pelurusan sejarah. Upaya pelurusan sejarah masih kontroversial dengan beberapa pihak yang menolak perubahan narasi sejarah yang telah mabuk. Represi dan stigmatisasi PKI, khususnya yang terjadi setelah peristiwa G30S atau PKI, memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Represi ini mencakup tindakan penindasan dan diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap terkait atau memiliki hubungan dengan PKI. Sementara stigmatisasi melibatkan pemberian label negatif dan prasangka terhadap mereka. Dampak represi dan stigma, trauma dan dampak psikologis. Stigma anak PKI dapat menyebabkan trauma dan dampak psikologis yang mendalam pada individu dan keluarga, termasuk rasa cemas, marah, dan bahkan keinginan untuk balas dendam. Diskriminasi dan kekerasan. Stigma ini juga dapat memicu diskriminasi dan bahkan kekerasan terhadap individu yang dianggap terkait dengan PKI, seperti yang dialami oleh Budi dan keluarganya. Keterbatasan akses. Represi dan stigma dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik bagi individu yang terkait dengan PKI, serta mempersulit mereka dalam membangun kehidupan yang layak. Kekuatan stigma ini dapat bertahan lama, bahkan melampaui generasi, sehingga menciptakan siklus diskriminasi dan penindasan. Pentingnya mengatasi represi dan stigma. Penghormatan terhadap kemanusiaan. Penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia adalah kunci untuk mengatasi represi dan stigma, serta memastikan bahwa kekerasan dan diskriminasi tidak diulangi di masa depan. Diskusi terbuka dan keterbukaan. Kebebasan berekspresi dan diskusi terbuka adalah cara yang tepat untuk memahami peristiwa masa lalu dan mencegah penindasan serta represi politik. Pelajaran sejarah. Belajar dari masa lalu, termasuk peristiwa G30S atau PKI, penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Pemulihan keadilan. Upaya pemulihan keadilan bagi korban represi dan stigma. Sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi dan riset mengenai represi dan stigma PKI menunjukkan bahwa stigma negatif dapat memberikan dampak yang luar biasa pada siapapun, bahkan anak kecil yang tidak memahami ideologis komunis. Sekian podcast hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi